Keberagaman budaya Indonesia. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanapur di Samangkara, Bamanapur di Samangkara. Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman yang telah menjadi simbol persatuan dan dikemas dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, kita harus menjaganya agar tetap utuh dan harmonis. Sebagai warga negara yang baik, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan dengan menganut paham toleransi. Jangan sampai Indonesia terpecah belah akibat isu-isu negatif. Ingat kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Menurunnya sikap toleransi. Beberapa tahun kebelakangan ini, kasus intoleransi dan diskriminasi banyak terjadi di Indonesia. Pertama, hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. Apa kasus intoleransi ini hanya terjadi di Indonesia? Tidak, saudara-saudara, bahkan di negara yang demokratis sekalipun, sikap atau perlakuan intoleransi pun merebak di kalangan masyarakat setempat. Dengan demikian, apa itu intoleransi? Intoleransi adalah sikap abai atau rasa ketidakpedulian terhadap eksistensi orang lain yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor demografi, faktor sosial politik, faktor budaya, dan faktor hukum. Intoleransi juga berarti paham atau pandangan yang berlawanan, yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi. Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki beragam kebudayaan lokal, termasuk pakaian adat, rumah adat, upacara adat, tari tradisional, dan lain sebagainya. Provinsi ini juga dikenal dengan hal-hal yang berbau mistis. Salah satu kebudayaan yang terkenal adalah Malam Satu Suro. Satu Suro adalah awal bulan pertama tahun baru Jawa, yakni di bulan Suro. Penanggalan Satu Suro mengacu pada kalender Jawa. Untuk diketahui, kalender Jawa pertama kali diterbitkan pada tahun 1940 oleh Raja Mataram, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kalender Jawa sendiri berdasarkan penggabungan pada penanggalan Hijriah atau kalender Islam, kalender Masehi, dan Hindu. Malam Satu Suro juga bertepatan dengan tanggal 1 Muharram. Malam Satu Suro diperingati pada malam hari setelah maghrib pada hari sebelum tanggal 1 Suro. Hal itu karena dalam kalender Jawa, pergantian hari dimulai pada saat matahari terbenam dari hari sebelumnya, bukan pada tengah malam sebagaimana pergantian hari dalam kalender Masehi. Tradisi Satu Suro, kirap kebo bule. Salah satu tradisi menyambut malam Satu Suro yang paling banyak dikenal oleh masyarakat adalah arak-arakan atau kirap mewah kerbau yang bernama kebo bule atau kebo Kiai Slamet. Kebo bule bukan sembarangan. Hewan ini termasuk pusaka penting milik Keraton Surakarta Hadiningrat. Leluhur hewan kerbau yang kulitnya berwarna putih kemerahan itu dulunya merupakan hewan kesayangan Paku Buwono. Jamasan pusaka. Jamasan pusaka merupakan ritual mencuci benda pusaka pada bulan Suro. Tradisi ini masih dilestarikan oleh Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta Hadiningrat, dan Pura Mangkunegaraan. Ritual mencuci benda pusaka ini memiliki makna tersendiri, yaitu membersihkan diri menyambut masa yang akan datang. Namun, jamasan pusaka ini umumnya digelar secara tertutup, alias tidak bisa dilihat oleh masyarakat umum. Mubeng Beteng. Mubeng Beteng atau hajat kuala dalam Mubeng Beteng merupakan ritual malam Satu Suro. Saat menjelang ritual, peserta dilarang berbicara atau tapa bisu. Para abdi dalam dan warga peserta ritual
berjalan kaki sejauh kurang lebih 5 km mengelilingi benteng Keraton Yogyakarta. Makna mubeng beteng adalah usaha manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan serta membersihkan dan mengendalikan diri dari segala nafsu duniawi. Tapa bisu. Tapa bisu berarti selama menjalani ritual, peserta tidak diperbolehkan berbicara. Makna dari tapa bisu adalah untuk menjaga ucapan peserta kirap sehingga kirap tetap berlangsung secara sakral. Kirap pusaka dalam. Dalam tradisi ini, keluarga Pura Mangkunegaraan, abdi dalam, serta masyarakat menggelar arak-arakan atau kirap pusaka mengelilingi tembok luar Pura Mangkunegaraan sebanyak 1 kali. Kirap pusaka dalam oleh Pura Mangkunegaraan digelar pada malam 1 Suro. Petik laut. Dalam tradisi ini, para nelayan mengisi perahu kecil dengan sesajen berupa kepala sapi serta hasil bumi dan laut. Makna petik laut ini adalah ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang didapat para nelayan selama setahun, sekaligus sebuah harapan atas keselamatan rezeki yang melimpah pada tahun mendatang. Sedekah laut. Tradisi sedekah laut dimulai dengan selamatan atau kenduri yang diikuti oleh seluruh warga yang mencari rezeki di sekitar pantai. Selesai kenduri, makanan dan gunungan yang berisi hasil bumi dibawa oleh warga dengan menggunakan pakaian tradisional. Sesampainya di tepi pantai, sesepuh atau orang yang dituakan oleh warga sekitar membuka ritual dengan doa, dengan menabur bunga serta beberapa sesaji. 4 gunungan kemudian dinaikkan di atas kapal nelayan untuk selanjutnya dibawa menuju ke tengah laut. Makna dari ritual ini adalah wujud syukur sekaligus harapan untuk rezeki yang lebih baik pada tahun mendatang. Mitos 1 Suro, dilarang bepergian. Malam 1 Suro dipercaya sebagai gerbang gaib, di mana terdapat beberapa makhluk gaib atau astral yang konon berkeliaran untuk mencari tumbal. Oleh karena itu, masyarakat Jawa dilarang berpergian pada saat malam 1 Suro. Dilarang pindah rumah. Tradisi Jawa memiliki kepercayaan bahwa terdapat hari baik dan hari buruk. Mengacu pada hal tersebut, malam 1 Suro menjadi salah satu hari buruk apabila seseorang hendak berpindah rumah, karena dikhawatirkan akan mendatangkan kesialan dan malapetaka. Dilarang menikah. Pada bulan Suro itu dilarang untuk mengadakan pernikahan, karena itu dianggap sebagai sasenya ratu atau bulannya para raja, dan juga karena dipercaya banyak makhluk gaib yang bergentayangan. Dilarang beraktivitas. Malam 1 Suro adalah hari yang tidak baik untuk beraktivitas, karena pada bulan Suro masyarakat percaya sebagai hari yang sakral dan keramat. Faktor terjadinya pergesekan. Kebudayaan masyarakat Jawa Tengah ini banyak menimbulkan penyimpangan dari pengajaran agama yang diakui di Indonesia. Hal ini merupakan tradisi yang sudah ada sejak lama, bahkan sejak zaman nenek moyang kita, seperti memberikan kepala sapi sebagai sesajen atas rasa syukur kepada mereka terhadap nikmat alam yang didapatkan. Dalam ajaran agama Islam, hal ini sangat dilarang oleh agama karena menduakan Tuhan. Hal inilah yang dapat menimbulkan pergesekan antar sesama. Cara menyikapi. Malam 1 Suro merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Jawa Tengah dan salah satu dari banyaknya kebudayaan lokal. Kita yang memiliki pendirian atau prinsip terhadap Tuhan juga harus menghargai cara mereka mensyukuri segala sesuatu yang mereka dapat dari alam. Kita juga harus menghormati mereka dengan cara tidak mengikuti tradisi tersebut jika kita memiliki iman yang kuat terhadap Tuhan yang kita yakini.